Sobat Tensor Kalibrasi Komik, hari ini sore hari kami berada di Jalan Majapahit, Tunjungan di depan landmark Kota Surabaya. Iya. Hotel Majapahit. Hotel Majapahit. Tolong Mas Edwin yang sering sudah tampil dirobek benderanya di atas tuh. Di atas. Dulu Anies sama Imin deklarasi di sini. Deklarasi di sini ya. Ini juga Kita mau Hotel Yamato. Iya kan? Yang ada bendera Belanda disobek ya? Betul, Di sini betul, ya? betul. Iklan, iklan, iklan. Kabar gembira buat teman-teman komikus. Koncara Komik ngadain lomba komik bertema 17 Agustus. Syarat dan ketentuannya saya bacain dulu ya. Pemenang akan diterbitkan di Koncara Komik edisi khusus. Terbuka untuk kategori umum. Lomba ini terbuka untuk perorangan ataupun tim. Format komik hitam putih. Total komik 6 halaman termasuk judul. Maaf batuk. Disertai biodata. Bisa digital atau manual, ukurannya A4 300 dot per inch atau 300 dpi. Karya komik original dan belum pernah diterbitkan atau diikut sertakan di lomba lainnya. Isi tidak melanggar hak cipta, sara, dan pornografi. Koncara Komik berhak untuk menerbitkan hasil dari pemenang lomba. Hak cipta karakter tetap menjadi milik peserta lomba. Pengiriman karyanya gimana nih? Pengiriman karya paling lambat tanggal 17 Juli 2024. Kirimnya ke email di koncarakomik@gmail.com. Hadiahnya ada 3. Hadiah untuk juara pertama Rp1.500.000 plus souvenir. Juara kedua Rp1.200.000 plus souvenir. Dan juara ketiga mendapatkan Rp800.000 plus souvenir. Ada 5 juri nih, atau 4 juri yang akan menilai karya yang sudah masuk. Ada Tony Masdiono, ada Gary Gastoni, ada Iwan Gunawan, dan dari kami, Kalibrasi Komik. Jadi tunggu apa lagi, karena pemenang bakal diumumkan pada tanggal 17 Agustus 2024. Makasih udah nonton iklan ini, dan kita lanjut lagi yuk. Nah, kita ada di sebuah kafe, di depannya nama kafenya adalah Paper Cup. Kalau mendatangkan Mas Edwin kan udah sering ya teman-teman. Bosen ya? Sekarang kita datangkan dosennya, gurunya. Selamat malam ya. Iya, selamat malam. Gurunya guru. Yang nonton nggak tahu pagi siang malam ya. Halo, Diperkenalkan, monggo. nama saya Hendri Trisula. Sekarang Seorang dosen pengajar di universitas swasta. bidang studi. Bidang studinya DKV. DKV. Ya. Nama panggungnya dulu apa? Nama panggungnya Trisula diinggriskan. Triden. Gitu. Ada yang udah nggak denger nama itu gitu loh. Triden. Nah, awal karir beliau itu adalah menjadi seorang ilustrator atau komikus di sebuah majalah. Lebih tepatnya apa? Jadi dulu waktu pertama kali di hire sama majalahnya sebagai desain grafis sih sebenarnya. Oh, desain grafis. Nah, awalnya desain grafis, kemudian karena pimretnya waktu itu ngelihat, "Oh, kamu bisa gambar." Ya, bisa gambar, kemudian lihat kan gambarnya. Mau nggak ngisi ilustrasi awalnya? Ilustrasi, kemudian, "Loh, kamu juga bikin komik. Coba deh masukin." Jadi waktu itu pertama kali, mungkin ada yang pernah lihat. Aku punya. Umur Ada yang familiar nggak teman-teman? Ultima. Aku umur 6 tahun. Ultima nomor 13. Berarti mulai masuk di Ultima nomor 13 ya? Nah, aku masuknya Ultima nomor 6. Oh, Tahun nomor berapa nih? 6. Tahun berapa nih? Terbit.
tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah. Nomor 6 sampai 12 itu desain grafis ya, Mas ya. Grafis sama ilustrasi. Oh. Aku 8 tahun. Layoter berarti ya. Iya. Ya, kemudian pada saat edisi ulang tahun, ya ini. Pada saat edisi ulang tahun dikasih halaman, wis kamu bikin no. Tak kasih 4 halaman waktu itu. Lah aku bikin komik 4 halaman jadinya apa? BW Kemudian, waktu itu. Dikasih BW. Oh iya, ini Ya. judulnya nih teman-teman. Nah, dikasih 4 halaman. Nah, karena mikir kalau cuma 4 halaman ceritanya pendek, jadi dibikin di layout jadi 4 halaman, 1 halaman, jadi 4 Ini nih. dibagi cuma 1 halaman dibagi menjadi 4. Jadi totalnya waktu itu 14 halaman plus ilustrasinya. Kenapa 14? Ya waktu itu mikirnya Valentine 14 gitu kan. Valentine, Nah, iya. Jadi 14. Jadi formatnya komik yang judulnya natural ini selalu 14 halaman. Nah, karena maksudnya dari penggemar juga banyak yang bilang suka. Kemudian akhirnya dikasih halaman berwarna. Nah, yang ini. Halaman berwarna yang 14 juga. 14 juga. Ya itu settingnya di tempat saya waktu itu masih kuliah. Jadi waktu masuk di majalah ini masih kuliah. Sambil kuliah, sambil kerja. Nah, akhirnya berlanjut tiap kali dapat halaman, ya kemudian itu yang ini judulnya Natural Love Letter. Jadi 2 sudut pandang. Jadi love letter for my boy sama from my girl. Kemarin di episode-episode sebelumnya itu Mas Widi sempat ngomong kalau ada komikus yang dia sebut sebagai pawang cinta, yaitu Mas Weta. Nah ini kalau yang ini apa ini? Pionir cinta ini. Jadi dulu ini inspirasinya dari Dix Romance. Jadul banget ya. Jadul banget ya. Zamannya Tiger Wong, apa Sakti itu ada komik yang judulnya Dix Romance. Nah, Dix Romance. inspirasinya dari sana. Makanya stylenya agak sebenarnya lebih ke Hong Kong gitu kan. Sebenarnya nih ya kalau boleh jujur-jujuran nih, aku tuh ngeliat gambar kamu pertama kali agak-agak mirip sama gambarnya pendahulumu di komik itu, Felix. Si Felix. Iya. Ya, Ada kemiripan gitu loh. Ya nggak 100% goresan garisnya sama, tapi bentuk wajahnya itu ada miripnya. jadi gini, ceritanya memang dulu waktu pertama kali masuk, sebenarnya dari majalah Putin ya apa ya? Majalah 3D kan, Iya. si Felix masuk situ dulu kan. Iya, Felix masuk dulu. Lihat, keren banget nih. Makanya ilustrasi, makanya temen sendiri ilustrasinya bisa masuk ke majalah. Iya. Jadi terus waktu itu kan gambar ceweknya juga cakep tuh. Iya. Nah, jadi pada saat itu memang niru. Ada nirunya. Ada nirunya, Ada gambarnya si nirunya. Felix ya. Iya, gambarnya si Felix Felix. sendiri kan sebenarnya juga punya reference Ya, Is. oh ya. komik Jepangnya Is, Komik judulnya Jepang, apa ya. ya? Felix sama panggungnya siapa? Itu Labirin. Felix. Felix juga. Labirin. Labirin. Ya, si Masakazu Katsura itu. Iya, kan. Masakatsu Katsura. Kan ada Iya. mirip-miripnya kan. Ya itu awal dari sana. Jadi influence itu pasti ada ya. Wah, pasti ada. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika ngerjain layouter terus akhirnya dapat kesempatan untuk komik, seneng apa malah menjadi beban? Seneng. Seneng. Jadi ya masa muda ya. Masa muda kan itu waktu itu masih umur Umur 19-20 lah. 1920. Ya, jadi waktu ngerjain ini umur 19-20 tahun. Dari 2001 ini, 2001. 2001 pokoknya. Merasa seneng karena waktu itu masih pengen jadi komikus. Pengen jadi komikus. Waktu itu ya. Iya. Waktu itu memang pengen jadi komikus. Jadi waktu dikasih kesempatan seneng banget. Apalagi Seneng waktu itu kan majalahnya disebar di seluruh Indonesia gitu Iya, kan. waktu itu Cari nama gitu kan. karena ini Ultima ya, setelah Ya. itu Anima kan.
Ada majalah untuk anime. Sebelumnya kan Ultima itu berawal dari 3D. Ya, dari 3D. Kalau teman-teman yang ada yang tahu ceritanya dari sana. Dan 3D itu berjuang banget. Saya sempat mengalami harus bagi-bagi brosur ke di mall untuk memperkenalkan 3D. Ya. Sampai akhirnya jadi Ultima udah boom. Udah boom karena ya banyak faktor lah. Saya udah nggak tergabung di Ultima ketika itu. Bahkan di 3D aja saya nggak sampai selesai kan. Nah, ketika mulai dari episode berapa tadi bikin komik yang hitam putih? Yang hitam putih 13, edisi ulang tahun pertama. Setelah itu langsung berwarna. Setelah itu selalu dapat berwarna. Beda nggak Beda dong. salary-nya? Oh enggak. Nah ini kembali lagi. Waktu itu masih passion kan. Jadi salary-nya nggak nambah. Oh, salary-nya sama tetap. Salary-nya sama. Salary-nya sama. Jadi tetap bayarannya ya tetap sebagai desain grafis waktu itu. Jadi untuk bikin komiknya sendiri nggak ada duitnya. nggak ada duitnya. Tapi seneng ya, Tapi karena seneng. seneng dikerjain. Jadi Terus akhirnya berhenti kenapa? kenapa berhenti melihat kenyataan hidup? Enggak, Mas, bukan karena majalahnya berhenti dulu. Oh enggak. Oh kalau misalnya berhenti dari majalah memang waktu itu ada ya tidak cocokan dengan. Enggak, tapi kamu sampai majalahnya berakhir kamu juga tetap ada. Oh enggak. Enggak. Jadi saya keluar duluan karena waktu itu menimba ilmu di Jepang. Oh, Jadi berangkat ke Jepang. sempat belajar di Jepang. Berapa tahun? Di 3,5 tahun di daerah Nagoya. Nagoya grafis juga. Layout. Waktu itu enggak. Jadi rencananya S2, Ya. tapi enggak jadi. Terus sambil Jadi waktu itu kita ke sana kan untuk belajar bahasa dulu. Setelah belajar bahasa 1,5 tahun, ada open house di universitas yang sudah mau saya tuju. Nah, terus di sana ditanyain, kamu di Indonesia programnya apa? Oh, pakai Adobe Photoshop, 3D Max dan lain sebagainya. Mereka kaget. wow, Duh, kok kaya banget. canggih banget gitu. Jangan masuk ke kita kasih rekomendasi. Jadi dikasih rekomendasi ke kampus lain yang lebih bonafit lah istilahnya. Nah, tapi biayanya terlalu gede. Akhirnya nggak jadi pulang, sempat kerja dulu di tempat pabrik plastik malah jauh banget dari itu. Nah, setelah pulang Jadi di sana cuma belajar bahasa, di sana belajar bahasa doang. belajar bahasa doang. Lancar ya? Apa? Untuk percakapan sehari-hari masih lancar, tapi kalau untuk bahasa formal udah nggak terlalu hafal. Tapi ketika di sana nggak mencoba cari peluang untuk jadi komikus atau apa, mangaka. Nah, sebenarnya di sana tidak kepikiran sih, karena sudah tahu pola kerjanya yang terlalu berat, jadi nggak pengen. Jadi waktu di sana masih sempat ngerjain beberapa desain grafis, tapi ya nggak mampu. Dengan pola kerjanya mereka berat banget. Padahal kan kamu di Ultima juga udah setengah dihajar kan, istilahnya terbiasa dengan deadline yang cukup ketat kan. Di Tapi sana ternyata di sana lebih di berat sana lagi. jauh lebih berat, Di Jepang jauh lebih berat. jauh lebih berat. Ternyata begitu ceritanya. Iya. Nah, gaya gambarnya Mas Henry ini dulu ini kan seperti ini. Sekarang udah jauh beda banget tuh. Sebenarnya kurang lebih masih mirip lah, cuma lebih detail aja. Kalau Malah- kita lihat dulu gambar-gambarnya dulu nih, gambar-gambar background bangunannya, buildingnya itu masih begini teman-teman. Sekarang udah gila. Sekarang. Yang itu. Nah, Nah, ini gambar yang terbaru. 1 tahun terakhir atau? enggak. Ini saya juga permintaan maaf ini untuk apa? Calon penerbit. Mohon sabar ya. Jadi ini sebenarnya proyek yang saya kerjain ada kerjasama dengan salah satu penerbit di Jakarta, itu kenalannya Pak Tony Mastiono. Karena Pak penerbit apa itu? Namanya Win Comic. Win Comic. Jadi Pak Hari. saya kenalnya sih Pak Michael. Oh, Pak Michael.
Nah, jadi ini mereka minta diterbitkan melalui penerbitannya mereka. Nah, cuman karena saya juga ada kesibukan mengajar, Jadi belum. kemudian juga menerima freelance juga, jadi bisa dikerjainnya cuma waktu senggang doang. Nah, jadi ya udah berapa tahun ya ini? Mungkin udah waktu pertama kali ditawarin itu pas pandemi, Pas jadi pandemi. 2020 kalau nggak salah. Jadi ngerjain ini udah 4 tahun tapi belum selesai. Itu berapa halaman targetnya? Nah, yang kapan hari dia mintanya sih kurang lebih 100 gitu kan. 100. Nah, tapi waktu saya bikin skripnya kayaknya nggak bisa kalau 100. Nggak bisa. Jadi nanti kemungkinan totalnya adalah Skripnya 100. juga Trident sendiri? Iya. Henry sendiri? Saya sendiri. Jadi kurang lebih nanti 160 halaman. Kurang lebihnya. Kok masih memilih Tradi. tradisional? Nah, kenapa tradi? Yang pertama saya lebih suka yang organik gitu kan. Kayak partner Anda. Jadi ya dengan gelombang AI Iya. dan digital itu saya ingin bikin satu karya yang organik sekali gitu sebagai kenang-kenangan. Karena saya sendiri juga sebenarnya main digital untuk menerima freelance Ya, main submission itu digital, ya saya main main digital. digital. Jadi karena bukan bosan sih, makanya terlalu sering main digital. Jadi untuk meditasi diri gitu kan. Nah, itu saya suka. Iya sih, yang kenikmatannya tadi, tetap iya. ada ya. Jadi pada saat menggores di kertas itu rasanya lain. Iya. Terutama saya kan juga generasinya generasi lama gini ya. Ya. Jadi peralihan dari tradi ke digital. Jadi saya masih terbiasa sama tradi juga. Gitu. Nah, kan sempat jadi seorang pengajar, sampai sekarang ya jadi pengajar. Iya. Sebenarnya apa sih yang paling fundamental untuk membuat sebuah komik yang harus diajarkan sehingga murid-murid ini punya stylenya masing-masing? Itu kan susah itu. Sebenarnya kalau style masing-masing itu agak susah ya ngomongnya. Jadi kalau dari saya sebenarnya kalau yang mau pengen bikin komik, Makanya kan yang diajarkan fundamentalnya. jadi sebenarnya komik ini lebih banyak ke storytellingnya dibandingkan gambar loh ya. Karena kalau gambar itu, kalau menurut saya selera. Jadi nggak ada gambar yang dibilang jelek, itu nggak ada. Menarik loh, Henry. Baru berapa hari yang lalu, baru 1 hari yang lalu, saya mendengar hal yang sama persis. Komik itu adalah bicara tentang storytelling. Iya. Itu yang mengatakan adalah dosen Anda, Pak Tony. Dan ini diungkapkan lagi oleh muridnya yang sudah jadi dosen. Nah, sekarang murid yang itu ngomongnya gimana? Yang generasi ketiga ini. Bener nggak? Kalau komik itu bicara lebih ke storytelling daripada gambar. Dua-duanya sih. Dua-duanya udah beda, melenceng Iya. ya. Dua-duanya. Karena storytelling penting, Iya. gambar penting. Gambar dulu. Dan tapi tergantung orangnya juga kan. Ada Iya. yang mereka itu bisa menggunakan misalnya storytellingnya bagus, gambarnya biasa aja. Contoh Tyler Rats, Iya. ya kan? Si Juki nggak perlu dia bergambar dengan Amerika dengan otot yang besar, tapi ya works gitu loh. Hidung pesek, gigi berantakan, bekerja, gitu kan. Tapi ketika kita bikin komik kayak gini, ya memang kita nonjolin artnya. Tapi ini pertanyaan pertamanya, ketika kamu seorang pengajar dan kamu punya anak murid yang stylenya beda-beda, keterikatannya dengan komik itu berdasarkan influence yang beda-beda. Gimana kamu mengarahkan? Yang penting layak dibaca aja. Ah, ya kan? Itu kembali ke fundamental kan? Iya, Storytelling gitu. Layak dibaca. Ya kalau kita mau bikin gambar, contoh kayak One Punch Man yang Iya. versinya One, itu layak baca karena dia pengaturan panelnya bagus. Tapi kalau kamu baca Naraka, pengaturan panelnya nggak sebagus itu, tapi artsnya yang aku kejar gitu loh. Sehingga ada keseimbangan kayak gitu. Nah, kalau Pak dosen gimana nih?
Jadi sebenarnya gambar itu sesuai dengan, kalau saya sih menurut saya sesuai dengan ceritanya yang dibutuhkan apa. Kalau misalnya komik horor ya Denger itu. harus yang realis gitu kan, makanya yang nggak harus realis sih, makanya at least bisa menyampaikan pesan yang mau disampaikan. Nah kalau gambarnya lucu-lucu kan nggak serem Kan gitu ini kan. dipatahin sama Sweta kan. Nah ya Dia bikin komik horor dengan karakter kepala bulat. Ya, karakternya dia utama sendiri ini, kan. ya. Nah ya itu kembali ke selera lah ya. Iya itu anomali ya, Heeh. anomali yang patah gitu. Nanti Patah. komik komedi ya harus yang lucu. Kalau Oh. komik komedi gambarnya realis agak kurang sesuai gitu. Nah, Sering jadi juga sesuaikan dengar aja dengan kebutuhannya apa. Kebutuhan cerita ya. Tuh. Tapi kalau begitu biasanya gimana? Kalau komikus ya, kalau komikusnya bikin cerita sendiri, gambar sendiri, nah ini yang jadi masalah kadang. Masalahnya kenapa? Masalahnya berarti dia lebih ke gambarnya dulu, baru dia cari cerita yang sesuai kan gitu. Oh, gitu. Oh gambarku begini, berarti ceritaku sesuainya begini. Jadi sebenarnya kalau komik itu kita ngomong ada dua, komik idealis sama komik komersil gitu kan. Kalau komik idealis ya terserah dia mau Iya. bikin komik kayak apa, ceritanya kayak apa ya suka-suka. Nah, kalau komik komersil kan harus riset dulu. Riset Selera dulu. pasar seperti apa, kemudian nanti dari penerbit berapa halaman. Jadi kan nanti bikin ceritanya harus menyesuaikan Iya. dengan jumlah halaman dan lain sebagainya itu. Nah, Yang menarik ini kan begini nih. Kok Triden ini aku panggil Kok Henry ini ya, dulu membuat komik dengan jumlah halaman yang sangat terbatas. ya Nah, itu ketika sekarang akhirnya membuat komik dengan jumlah halaman yang 100 lebih, itu ada gap nggak? Gap yang ada. berasa. Ada. Jadi kalau komik pendek gitu kan gampang. Kadang ada yang bilang susah loh komik pendek. Kalau komik pendek itu sebenarnya gini, tidak perlu pendalaman cerita, pokoknya langsung action selesai gitu Iya. kan. Nah kalau misalnya kita mau bikin komik panjang, harus dipikirin asal mulanya seperti apa, pendalaman karakternya, kemudian pendalaman ceritanya. Nah, Komik pendek juga beda-beda. Kalau komik komedi kan nggak apa-apa. Ya begitu. Ya, komik. Cuma kalau komik istilahnya ada komik pendek tapi yang impactful loh. Nah itu yang susah itu. ya komik pendek impactful. Ada dramanya yang contohnya apa ya komik pendek seperti itu ya? Ya kemarin baca itu nanti deh gak inget lah. Pendek itu one shot atau One 4 shot. panel atau one shot. Oh. one shot. Mungkin 24 halaman, Oh. tapi sangat impactful. Jadi sebenarnya gini, kalau di Jepang sendiri kan juga mereka selalu approach-nya dari one shot dulu kan. Iya. betul. Nah, jadi mereka bikin ceritanya, inti ceritanya seperti apa di one shot. Biasanya kalau Jepang rata-rata 20 sampai 60 halaman untuk one shotnya. Nah, kalau diserahkan ke penerbit, penerbitnya oke, nah baru nanti dibikin series. Kalau generasimu sekarang ini membaca webtoon nggak? Generasi kayak aku sih masih baca. Masih baca webtoon ya? Tapi ya sesuaikan Menikmati dengan nggak? selera Membaca? masing-masing. Nikmati aja sih. Menikmati aja ya. Menurutmu webtoon itu justru membantu perkomikan Indonesia atau Membantu sih. Membantu Jadi perkomikan semakin Indonesia. banyak variasinya, semakin banyak judulnya, membuat pembaca itu aware kalau komik Indonesia itu masih ada. lewat webtoon? Nggak peduli mau komik cetak, mau komik webtoon, mau di website dan lain sebagainya, atau yang postingnya di Instagram atau di Facebook, selama itu masih ada ya orang masih mau baca ya it's okay gitu. Tertarik untuk mengerjakan webtoon? Kalau saya sih untuk webtoon enggak ya karena Enggak. jadwalnya ya. Jadi Seandainya ada waktu deh, seandainya ada waktu mau aja sih. eksperimen ya. Heeh. Iya. Soalnya kan cara bermain flow panelingnya Ya, sangat beda. beda Ya. banget gitu loh. Gitu. Ini berarti dulu juga dialog ya, dialog semua. Iya dialog.
Kalau yang ini sekarang merasa kekecilan nggak? Kekecilan lah. Kekecilan. Mata tua. Iya, mata tua. Ya kan, Soalnya dulu kan karena keterbatasan halaman. Jadi cuma Karena ini dikasih. sebenarnya kan 4 halaman ini. Iya, ini sebenarnya 4 halaman. Oh, Nah, karena dikasih cuma 4 halaman, ya akhirnya dibikin kecil. yang kecil. Tuh. Kemudian sebenarnya saya mungkin 20 tahun terakhir lah. Itu sejak lulus kuliah dan di luar majalah udah nggak terlalu banyak mendalami dunia perkomikan. Justru malah tahu banyak itu dari kalibrasi komik. Jadi dari kalibrasi komik, tahu sekarang ini perkembangannya seperti ini. perkembangannya seperti ini. Kemudian ternyata sekarang ini sama Edwin ini. Iya. Jadi baru tahu kalau komik Indonesia ini sekarang komik indinya ini lagi naik daun nih, Iya. lagi banyak-banyaknya. Lihat sih sebenarnya. Nah, Kalau dari generasinya Edwin ada lagi nggak teman-temannya? Edwin ini kan dulu waktu itu sama Joel. Joel sempat di Cakrapolis. Sempat di Cakrapolis juga. Cakrapolis Kid barusan keluar. Karyanya si Joel. Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Tuh. Satu generasi ya sama dia ya. Satu generasi, satu angkatan Iya. sama. Dan kamu melihatnya gimana sih? Ketika kamu punya murid dan akhirnya berkarya, karyanya mulai cukup dikenal, ada rasa gimana nggak? Wah, kok gue pengen juga dong bikin lagi. Oh iya, itu juga salah hati satunya. menyala dong. Sebenarnya gini, sering jadi ini proyeknya ini sebenarnya udah lama banget, dari 2009. Oh iya. Rencana mulai planningnya itu 2009. Kemudian ya karena kesibukan dan lain sebagainya diabaikan gitu kan. Jadi pernah sekali itu pameran di mall. Saya pasang beberapa gambar. Orang-orang banyak nanya, ini dari apa? Ini dari komik atau dari apa? Oh iya, rencananya komik. Kapan? Ya itu nggak tahu kan. Jadi pada saat itu semangatnya ngebu lagi. Banyak yang nyari nih. Nah, tapi karena kesibukan akhirnya nurun. Nggak ada duitnya nih. Iya, realitanya seperti itu. Nggak ada ya. duitnya nih. Kalau terima submission, kemudian ngajar, itu kan langsung dapat duit fresh Iya, gitu kan. iya. Akhirnya ditinggali. Kemudian Lihat si ini lagi nih. kemudian sebenarnya sama Pak Tony itu yang Pak keluarin Karimata. Komik Karimata yang silent komik itu. Lihat, wih gila, dosen gua aja yang udah bikin. ya udah sepuh masih ngeluarin komik nih. Terus akhirnya semangat bikin lagi. Iya. Sekarang udah yang kedua keluar. Udah kedua. Apa Kemudian kemarin ya judulnya? itu Lausam. Lausam. Kemudian menurun lagi. Terus ketemu Edwin waktu itu pameran di mana itu? Yang sama Mas Amir itu. Oh, di tengah gubeng. Ya, di tengah. Bukan, sebelumnya yang pameran komik juga itu loh. Di kafe atau di mana itu? Di gubeng itu. Bukan, itu kan yang talk show. Yang sebelumnya itu ada. Nah, pamer komik kamu yang jelasin ini komik-komik. Nah, terus lihat, ternyata banyak juga ya. Makanya Surabati. banyak juga nih komikus-komikus baru yang berani keluar secara indie gitu kan. Iya, sama Edwin juga yang semangat banget ngejelasin. Terus akhirnya ya lanjutin Iya, lanjutin lagi. Ini lagi. Sekarang udah 50% loh. Lebih. Ini lebih sih. Lebih. Ya, semangat. Terus harus selesai. Ya. Doain semoga cepat selesai. Amin. Gitu. Apa ya? Kayak aku tuh kayak merasa begini loh kalau dengar cerita seperti ini. Kayaknya kalau kita udah masuk ke dunia komik kok susah keluarnya kadang. Masih ada keinginan. Masih Jadi, ada keinginan yang gini, kalau aku lihat dulu kenapa aku give up dunia komik ini, karena jujur aja zaman itu ya belum ada duitnya. Iya. Karena zaman itu kita Padahal kamu udah profesional karena kamu kerja di sebuah majalah kan. Iya. Jadi waktu itu kan jalan satu-satunya adalah indie atau masuk major. Pilihannya cuma dua itu. Komik fotokopian. Iya. Zaman itu kan zaman digital itu printing komik. masih belum banyak kan. Fotokopian atau masuk ke major. Nah, saya yang salut itu Is Yuniarto. Dia passion banget
Itu atasmu ya, generasi atasmu ya Is? bawahku. Oh, Is itu di bawahmu? Ya, di bawahku 1 tahun. Oh iya. Nah, saya lihat Is itu nekat. Nah, jadi waktu itu saya sudah give up kan karena tahu. Waktu itu tanya. Jadi saya kenal karena dari majalah, kenal sama penerbit, kenal ya penerbit major itu, tanya kalau kita mau nerbitin komik di sana berapa? Dijelasin kan. Oh nanti cetaknya sekian, dapat royaltinya sekian, terus dihitung-hitung ngerjainnya berapa lama, kemudian dapatnya cuma segitu, nggak bisa hidup. Iya. Jadi akhirnya waktu itu memutuskan untuk menyerah. Si Is itu ya? Saya, Oh. saya. Sedangkan Is maju terus, Tapi dia mengalami hal yang sama. alhamdulillah yang sama. Dan dia pasti, seorang Is pasti juga menghitung lah, saya yakin. Iya, dia jadi sebenarnya dia sudah tahu juga. Iya. Memang Cuma udah dapat- siap dengan resiko itu ya. Jadi waktu itu memang passionnya dia lebih gede. Iya. Jadi dijalanin terus. Tapi ya sekarang dia udah mulai dapat hasilnya kan, Iya. namanya udah mulai dikenal. Iya, namanya udah. Ya termasuk salah satu legend lah, Ah. Is Yuniarto. Itu. Tapi itu aku sebelum kita take tadi kan cerita-cerita tentang dunia perkomikan dan ilustrasi. Dunia itu terasa sempit ya. Ya, sempit banget. Sempit. Iya. Ini kenal ini kenal ini pernah begini sama Kalau ini. di Surabaya rata-rata kemungkinan yang pelakunya Ya itu aja. ya, itu aja. Yes. Paling ada generasi ya kayak anak-anak baru begini deh. Ya, tapi juga masih ketemu gitu Iya, kan. iya, masih ketemu nih muridnya ini gitu. Gitu. Terus ketika sampai sekarang, ketika kamu mengajar sekarang kan udah berubah nih. Komik seperti ini, murid-muridmu ada nggak yang punya pikiran, aku pengen jadi komikus nih? Ada lah. Ada yang ngomong Ini. gitu. Oh enggak, muridmu yang sekarang. Oh, yang sekarang. Oh, yang sekarang. Ada, tapi mereka rata-rata sih webtoon. Oh, webtoon. Ya. Karena ya mungkin pengerjaannya lebih ringan dibandingkan kalau komik tradi ya. Wow. Karena mereka kan bisa pakai aset Iya, dan lain bisa, sebagainya. bisa Nah, aset. kemudian background juga Oh. lebih mudah kan. Maksudnya ya mau pakai warna atau misalnya cuma Iya. pakai efek dan lain sebagainya. Nah itu satu lagi, Win. Kenapa ketika pakai aset itu akhirnya pembacanya nggak protes? Ya karena kan cepet ya. Bukan, karena storytellingnya masuk, dia mengerti, dia Tapi udah enggak juga, memperhatikan menurutku sampai ke situ. enggak juga. Karena tuntutannya itu cepat, seminggu bisa 2 kali terbit, Nah iya, ya kan? karena lebih mereka membutuhkan kelanjutan ceritanya kan. Ya. Passion ke situnya sebagai Tapi gini, pembaca pun juga tak tahu diri sebagian gitu loh, bahwa mereka tidak menuntut gambar seperti Berserk misal untuk komik webtoon yang terbitnya seminggu 2 kali, kecuali mereka kepengen ngebunuh komikusnya ya secara langsung ya. Iya gitu. Meninggal dan komiknya belum selesai. Dan kalau aku juga lihat sih memang komikus atau penghobi komik pada zamannya mungkin Pak guru saya ini, Pak dosen ini, itu melihat komik sebagai produk akhir yang ada di Gramedia tuh kayak komik terjemahan. Jadi komik itu harus tebal 120 halaman, Enggak, sebenarnya komik sebagai apa? produk akhir. Oh, produk akhir. Ya kan di Gramedia itu kan produk akhir kan. Kita yang di sini kan nggak tahu turunan komik itu apa pada zaman itu kan. Iya. Kita cuma tahu komik itu terbit di Gramedia setebal 120 halaman. Udah. Padahal- nanti dirintis ya. Padahal Amerika dan Jepang pun merintis per chapter. Per chapter. Gitu loh. Nah, makanya barrier to entry-nya itu secara imajiner itu berat banget. Bayangin setebel ini 160 halaman. Berapa tahun ngerjainnya coba? Iya. Kan sangat-sangat tidak mungkin. Gitu kan kalau kita lihat dari perspektif yang industrinya aja hampir nggak ada. Walaupun ada yang jualan, tapi industrinya tidak ada gitu loh. Tidak ada sistem. Kamu melihat dia melakukan Yang itu proven. bagaimana? Yang dia omongkan tuh dia lakukan dengan Narakanya. Kan dia Naraka tuh berapa? Satu episode tuh berapa halaman? 30 dan sekarang udah ke 5 ya? Ke-4 30 kali 4 ya berarti. Sudah tembus threshold 120 halaman sudah tembus. Udah 120 halaman dalam berapa tahun? 3 tahun. Tapi ketika nggak terasa karena keluar satu Karena episode sedang- duitnya dapat dulu gitu loh. Terpikir untuk melakukan itu nggak? Nah, sebenarnya ada pikiran seperti itu waktu ngobrol sama Edwin kan, Edwin, ya. bilangin terbitin aja per chapter kok, nanti berapa 20 sampai 30 halaman, nanti setelah keluar, nah itu kan dapat duit tuh dan buat modal. Sebenarnya bukan masalah duit sih.
Tapi ketika kamu dapat atensi itu kayak di booster gitu loh. Orang ngerti produkmu. Duit juga ada. Iya, duit juga pengaruh. Tapi dia kan duit bukan dari komik. Kamu juga duit bukan dari komik. Ya. Nilainya itu pasti lebih ketika orang ngomong, wah keren nih, ayo lanjutin. Itu lebih ngefek gitu loh. Kalau menurut aku loh ya. Nah, Untuk orang-orang seperti kalian yang udah punya penghasilan. nah, jadi karena sebenarnya gini, jadi sempat kepikiran untuk ya udah Per satu chapter. chapter Ya. diterbitin, tapi ya itu kembali lagi kalau yang ini Kan udah kan ada kontrak ya. bukan kontrak sih, belum ada tanda tangan kontrak, tapi ada perjanjian mouth to mouth, Gentleman agreement. ya. gentleman agreement kalau sudah jadi ke dia dulu gitu. Jadi ya saya mikir nggak apa-apa lah, karena untuk yang ini nanti kalau misalnya memang beneran selesai, mau tak coba tawarinya nanti di pisah dua, jadi 80-80. Jadi 2 buku. Jadi nanti kalau misalnya udah hampir selesai, ini bisa terbit dulu, kemudian yang berikutnya menyusul Bisa. dalam waktu yang relatif nggak jauh gitu. Itu bicara strategi ya. Nah, Manajemen waktunya. itu kalau Oke. misalnya nanti laku ya mungkin nanti dikeluarin yang deluxe edition gitu kan, dibundel Iya. jadi satu. Sebagai produk akhir itu tadi ya. Betul. Nah, tapi ya itu masih ya sambil dikerjain bener. Iya. Oke, apa lagi yang mau diomongin ini? Apalagi ya. Ini apa kamu mau buka apa ini? Oh ya, ini pernah bikin yang untuk lokal gitu kan. Selama ini mungkin dibilang, oh Loh, kenapa? ini lokal semua ini. Oh enggak, maksudnya banyak kan yang ngomongnya, oh stylenya Oh, Jepang banget Iya, gitu iya, kan. iya. Nah sebenarnya juga ada komik lokal ini dulu 2000 awalnya dibuatnya itu tahun 2009, dimasukin ke lomba Japos dan juara 2 waktu itu. Kemudian pada saat ini ada lombanya Gudang Garam tahun 2018, ini di remake. Jadi ini remake, digambar ulang. Lolos final sih tapi nggak menang. Itu. Keren sih. Berapa halaman ini? Ini waktu itu 6 sampai 8 kalau nggak salah. 6 sampai 8 halaman doang. Terus ya ini sedikit pamer ya ini. Iya, nggak apa-apa. Sedikit. Kamu kesempatan toh. Nah, jadi pernah juga menang lomba di Jepang, Jepang. kita Kyushu Internasional. Hmm. Ini menang Oke. apa? Koma. Yonkoma. Yongoma. Yonkoma menang untuk kategori favorit juri. Jadi Favorit jurinya itu yang bikin itu apa namanya? Kapten Harlock. Oh, Kapten Harlock. Jadi dapat gambar aslinya pengarangnya ya. Itu bangga banget itu. Kapten Harlock kamu tahu nggak? Enggak. Nggak tahu pasti. Generasinya dia nggak Makan tahu. umur ya. Oke, Itu. Jadi oke. satu-satunya yang dari Indonesia waktu itu. Keren. Berarti teman-teman kita akhiri sampai di sini karena juga ada janji yang lain kita, tapi yang pasti kita tetap berharap Oh Henry tetap melanjutkan komiknya sampai selesai. Kita tunggu karyanya. Oke. Pertanyaan. Oh iya, pertanyaan. Naturale itu akan ada rencana buat dicetak ulang lagi nggak sih? Mengingat Naturale ini adalah Grey and Jingga pada zamannya ya. Ada keterikatan kontrak nggak dengan penduduk? Oh nggak ada sih, nggak ada keterikatan kontrak. Jadi Nah ini ini IP punya kamu ya? punya saya. Lagi pula kalau kontrak biasanya 5 tahun gitu Udah habis. habis ya? Nah, apakah akan dicetak ulang? Ditunggu. Ditunggu ya? Ada. Ya, ada. Jadi ada beberapa IP yang kemungkinan akan di remaster. Ya kan di remaster. Sambil menunggu yang ini ya. Sambil menunggu yang ini. ini. Iya. Yang ini ngeri banget sih ini. Kabarnya. Mas Didi, musuhmu ini. Ditunggu nih Mas Widi. Ya. Oke, penutup. Kalau di Kalibrasi Komik selalu ada bintang tamu harus menyelesaikan kata-kata ini. Kalimat ini. Jangan jadi komikus kalau Jangan jadi komikus kalau tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. paling relevan ya. Berarti jadi dosen ya. Jadi dosen.
Bye.